Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selamat datang di acara podcast UMKM edisi ketiga terkait dengan sertifikasi produk bagi UMKM. Bersama saya Julius Ali dari BDK Manado yang akan memandu jalannya podcast ini selama kurang lebih 90 menit ke depan. Kami berbahagia sekali karena di sini telah hadir dua orang narasumber. Yang pertama ada Pak Dwi Rahmanto. Selamat pagi, Bapak. Ya, izin saya memanggil dengan Pak Dwi ya, Pak ya. Pak Dwi, siap. Pak Dwi ini dari Badan Karantina Pertanian Kelas 1 Manado. Balai Karantina Pertanian kelas 1. Oh, Balai Karantina. Siap. Mohon maaf, Pak. Ini ada badan, ada balainya ya, Pak ya. Agak tertukar sedikit. Siap. Untuk yang kedua telah hadir juga Ibu Marin Vera Pondak. Ya, pagi Pak. Pagi Ibu, izin kami memanggil dengan Ibu Vera ya Bu ya? Ya, Pak. Baik, Ibu Vera ini dari Badan Pengendalian Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan. Oke, siap. Baik Bapak Ibu semuanya, podcast UMKM ini adalah episode ketiga dari 8 episode yang akan direncanakan akan diselenggarakan hingga bulan Oktober. Bagi Bapak Ibu yang rutin mengikuti podcast ini akan diberikan sertifikat oleh panitia yang kemudian nanti Bapak Ibu akan berkesempatan untuk mengikuti pelatihan secara offline. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa hadir dari 7 atau 8, mungkin bisa hadir 6, minimal 6 podcast UMKM. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin yang pertama kita kan masih bingung nih Bapak Ibu, ini karantina maksudnya seperti apa gitu ya. Terus tupoksi Bapak Ibu seperti apa dan apa hubungannya dengan UMKM. Mungkin dari Bu Vera dulu bisa memaparkan terkait dengan TUSI di kantor Ibu dan peranannya terhadap UMKM. Kepada Bu Vera kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Julius. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memperkenalkan tentang tadinya kami adalah BKIPM Manado, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado. Tetapi dengan adanya peraturan presiden yang baru terkait dengan nomenklatur, sehingga saat ini BKIP Manado berubah menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan Manado, BP2MHKP. Dan ini baru 1 minggu ini Pak, untuk nomenklatur yang baru. Mungkin bisa next. Oh, nanti dari sini. Nah, ini sudah muncul ini di Zoom. Tes. Sudah? Oke. Siap, silakan Bu Vera. Baik, saya akan lanjut Pak. Terkait dengan dasar hukum, di sini kita ada Undang-Undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Kemudian ada Undang-Undang 31 tentang perikanan, Undang-Undang 18 tentang pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, serta peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan. Kemudian ada Permen KP Nomor 19 tahun 2010 dan peraturan-peraturan lainnya yang bisa dilihat di slide yang ditampilkan. Mungkin bisa next.
Tujuan penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina dari luar negeri, antar area dalam negeri, dan keluar dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap masuk dan keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu. Kemudian melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis ikan invasif PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan kelestarian lingkungan. Dan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap keluar masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, serta SDG dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang antar area dalam negeri maupun yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan. Next. Wilayah kerja dari BP2 SHP adalah kita memiliki 3 wilayah kerja. Yang pertama di kantor induk kita ada di kantornya di dekat Tugu Adipura, 300 meter dari Adipura. Kemudian ada wilayah kerja yang ada di Pelabuhan Laut Bitung, ini melayani untuk kegiatan ekspor, domestik keluar, domestik masuk, dan impor. Kemudian wilayah kerja yang ada di Pelabuhan Laut Manado, ini melayani untuk layanan domestik keluar dan domestik masuk. Kemudian layanan yang di kantor induk, yang ada kita melayani layanan ekspor, domestik keluar, domestik masuk, dan impor. Next. Kemudian jenis layanan yang dikeluarkan oleh BKIP Manado sekarang dengan nomenklatur baru adalah BP2 SKHP adalah kita menerbitkan sertifikat kesehatan ikan untuk ekspor, domestik keluar, domestik masuk, kemudian impor, dan ada juga sertifikat CKIB atau IKI. Kemudian ini CKIB dan IKI diperuntukkan untuk unit pengolah ikan hidup. Kemudian untuk sertifikat HACCP untuk produk olahan segar dan beku. Kemudian ada sertifikat CPIB yang diperuntukkan bagi supplier sesuai dengan persyaratan negara tujuan ekspor. Next. Kemudian untuk bisa melalu lintaskan produk hasil perikanan, apa sih persyaratan yang diperlukan? Yaitu pertama, setiap produk yang akan keluar, baik itu domestik antar area maupun yang akan dilalu lintaskan antar negara itu wajib dilengkapi dengan sertifikat kesehatan ikan. Kemudian melalui tempat-tempat pemasukan atau pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian dilaporkan dan diserahkan ke petugas untuk dilakukan tindakan karantina. Dan yang kemudian memenuhi persyarat tambahan atau persyaratan lain dari negara tujuan ekspor. Next. Kemudian untuk bisa melalui lintaskan atau melakukan ekspor terhadap produk perikanan, harus ada sertifikat kesehatan ikan atau health certificate. Dan health certificate atau sertifikat kesehatan ikan ini hanya diterbitkan untuk UMKM ataupun pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat HACCP. Kemudian setiap hasil perikanan yang akan dilalu lintaskan itu wajib dilengkapi dengan sertifikat kesehatan ikan produk perikanan. Dan sertifikat ini terbit berdasarkan hasil monitoring yang telah dilakukan oleh BP2S KHP. Kemudian sertifikat ekspor ini terbit sebelum produk akan dikeluarkan, misalnya akan ekspor,
atau akan dikeluarkan antar area yang keluar dari Sulawesi Utara ke daerah lain yang ada di Indonesia. Dan sertifikat kesehatan ikan ini berlaku hanya untuk 1 kali pengiriman. Dan masa berlaku dari sertifikat kesehatan ikan setelah diterbitkan adalah 6 hari kalender sejak sertifikat tersebut diterbitkan. Kemudian apabila buyer membutuhkan hasil pengujian terhadap produk yang akan diekspor, maka produk perikanan yang diekspor itu harus dilengkapi dengan hasil pengujian dari yang dikeluarkan oleh laboratorium penguji yang telah terakreditasi. Next. Kemudian terkait dengan apa sih sertifikat HACCP itu? Sertifikat HACCP itu adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada setiap unit pengolahan ikan. Ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 di lampiran 1 dan 2 terkait dengan sertifikat PMMT atau HACCP yang merupakan salah satu perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang berasosiasi dengan 26 KBLI. Kemudian perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha. Next. Persyaratan umum untuk mendapatkan sertifikat HACCP ini adalah untuk permohonan baru. Setiap pelaku usaha yang mau untuk melakukan kegiatan ekspor harus yang pertama membuat perizinan berusaha subsektor pengolahan ikan dan atau pemasaran ikan yang terkait dengan KBLI yang sesuai. Ini pengurusannya di PTSP, yaitu yang terkait dengan NIB, SKP, dan sertifikat standar. Kemudian yang kedua adalah manual HACCP yang telah divalidasi, dan yang ketiga adalah rekaman hasil audit internal. Ini untuk yang diperlukan untuk permohonan baru, sedangkan untuk perpanjangan sertifikat HACCP itu hanya melampirkan sertifikat HACCP yang masih berlaku dan rekaman hasil audit internal. Begitu juga dengan untuk permohonan apabila sudah memiliki sertifikat HACCP, kemudian memiliki ruang lingkup produk yang baru, yang belum memiliki sertifikat HACCP, maka proses pengajuannya yang bisa kita lihat di poin C ini adalah dengan melampirkan sertifikat HACCP yang masih berlaku, kemudian manual HACCP untuk ruang lingkup baru yang akan diajukan yang telah divalidasi, dan rekaman hasil audit internal. Kemudian setelah mendapatkan sertifikat HACCP, sertifikat HACCP ini misalnya belum sesuai dengan peruntukan buyer, bisa dilakukan peninjauan ulang dengan melakukan permohonan, dengan melampirkan hasil audit internal, sertifikat HACCP, kemudian nomor registrasi dari negara mitra, dan ataupun telah memiliki PO atau kontrak dari buyer. Next. Kemudian untuk mendapatkan sertifikat HACCP, proses permohonannya dilakukan secara online melalui web HACCP haccp.bkipm.kkp.go.id dengan melampirkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Pusat Pengendalian Mutu, NIB, SKP, dan sertifikat standar, manual HACCP, dan rekaman audit internal. Jadi dokumen ini tidak harus dibawa ke kantor BP2 SKHP, tetapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat HACCP ini diupload semua lewat website.
dan verifikasi pun dilakukan secara online melalui website yang telah diberikan kepada pengguna jasa. Kita aplikasinya adalah Honest. Jika dokumen yang diajukan lengkap, maka akan divalidasi, diterima, dan dilakukan inspeksi untuk mendapatkan sertifikat HACCP. Tetapi jika dokumen yang diupload tidak lengkap, maka dokumen tersebut akan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan, kemudian diupload lagi. Next. Kemudian ini untuk perpanjangan sertifikat apabila telah mendapatkan sertifikat HACCP. Permohonan perpanjangan dilakukan maksimal 30 hari sebelum sertifikat HACCP itu masa berlakunya habis dengan melampirkan NIB, SIUP audit internal, dan SKP yang masih berlaku dengan sertifikat standar. Permohonan perpanjangan ini juga tetap dilakukan via website melalui aplikasi Honest, yaitu hasap.bkipm.kkp.go.id. Dan masa setelah dilakukan pengajuan permohonan dan telah dilakukan inspeksi, sertifikat ini akan terbit dalam waktu 10 hari kerja. Next. Kemudian ini terkait dengan KBLI. Apabila Bapak Ibu pelaku usaha akan melakukan atau membuat perizinan baru, misalnya terkait dengan UMKM yang melakukan pemindangan ikan atau melakukan pengolahan dan pengawetan ikan. Jadi jangan sampai salah memilih KBLI. Karena kalau KBLI-nya salah dalam penentuan untuk sertifikat standar, maka prosesnya mungkin akan terhambat. Dan untuk KBLI bisa dilihat di yang di slide ini. Next. Kemudian ini adalah contoh sertifikat HACCP yang diterbitkan oleh BP2 SHP. Dan masa berlaku adalah 2 tahun. Setelah terbit sertifikat ini, masa berlakunya 2 tahun dan setiap tahun akan dilakukan verifikasi terkait dengan setelah terbit sertifikat HACCP ini, apakah sertifikat HACCP ini digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekspor atau tidak. Jadi itu akan dilakukan monitoring dan verifikasi setiap tahun. Kemudian sertifikat HACCP ini dapat diterima atau diperoleh oleh para pelaku usaha berdasarkan grading. Jadi sertifikat HACCP ini ada dia keluar grade A, kemudian ada grade B, dan ada grade C. Dan perolehan kenapa bisa mendapatkan sertifikat A, grade A, B, dan C itu berdasarkan kategori penerapan sistem jaminan mutu yang ada di unit pengolahan ikan para pelaku usaha. Jadi untuk kalau keluar sertifikat HACCP grade A, maka dia bisa ekspor ke semua negara. Untuk sertifikat HACCP yang keluar untuk kategori grade B, semua negara bisa ekspor kecuali Uni Eropa. Dan untuk grade C bisa ekspor ke negara yang bukan termasuk negara non-mitra atau yang belum ada kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Next. Kemudian setelah mendapatkan sertifikat HACCP, maka Bapak Ibu pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan ekspor harus mendapatkan sertifikat kesehatan ikan. Dan untuk mendapatkan sertifikat kesehatan ikan, Bapak Ibu pelaku usaha harus mempunyai ID dan user yang terdaftar di PPK online, sehingga pengajuannya bisa dilakukan secara online tanpa harus datang ke kantor. Bapak Ibu yang akan ekspor bisa secara online mengajukan untuk permohonan ekspor, dan persyaratan yang harus dipenuhi
adalah yang pertama harus melakukan pendaftaran KUSUKA. Pendaftaran KUSUKA ini yang menyatakan bahwa pelaku usaha ini sudah termasuk pengguna jasa KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian login daftar ke PPK online dengan melampirkan KTP, NPWP, dan NIB. Setelah mendapatkan ini, setelah melakukan pendaftaran KUSUKA dan PPK online, maka Bapak Ibu pelaku usaha bisa langsung melakukan kegiatan ekspor dengan mengajukan permohonan via PPK online. Jadi tidak harus datang ke kantor, tetapi bisa online dengan melampirkan surat permohonan, invoice, packing list, nomor sertifikat HACCP, ataupun nomor sertifikat IKI untuk ikan hidup yang akan diekspor. Kemudian apabila ekspornya ke negara yang melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia, maka harus disertakan dengan nomor approval number yang terdaftar di negara yang akan dilakukan kegiatan ekspor. Kemudian ada dokumen lain yang dipersyaratkan, misalnya jenis ikan yang akan diekspor merupakan ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilarang, dilindungi, ataupun dibatasi. Maka ada persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha. Next. Kemudian ini untuk UMKM, misalnya dia ada permintaan sampel dari buyer, Bapak Ibu walaupun belum memiliki sertifikat HACCP, bisa melakukan kegiatan ekspor dengan tujuannya untuk sampel. Dan beratnya paling banyak 10 kilo dan nilainya tidak lebih dari 1 juta rupiah. Dan proses sertifikasinya juga disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan undang-undang yang berlaku. Next. Kemudian ini terkait dengan negara-negara yang memiliki kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Itu yang pertama adalah Cina, Arab Saudi, Taiwan, India, Panama. Next. Uni Eropa dan Norwegia, Kanada, Rusia, Vietnam, dan Korea. Jadi untuk ekspor ke 10 negara ini, pelaku usaha itu wajib terdaftar di 10 negara ini. Jika tidak memiliki nomor registrasi, maka produk yang akan diekspor tidak akan diterima di negara tujuan ekspor. Next. Kemudian terkait dengan ini mungkin informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan Cina, karena kemarin ekspor ke Cina peraturannya lebih ketat dari Uni Eropa karena terkait dengan bebas COVID dan lain-lain. Tetapi untuk saat ini mulai tanggal 9 Januari 2023 untuk produk yang akan diekspor ke Cina tidak wajib lagi untuk dilakukan pengujian COVID terhadap seluruh produk yang importasi produk rantai dingin dan non rantai dingin yang akan diterima di seluruh port yang ada di Cina. Next. Kemudian untuk Taiwan yang tadinya tidak mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki nomor registrasi, tetapi untuk 2023 ini oleh pemerintah Taiwan diwajibkan untuk membuat nomor registrasi yang terdaftar di Taiwan sehingga pelaku usaha bisa melakukan ekspor. Dan untuk produk yang didaftarkan ke Taiwan itu adalah termasuk yang hidup, segar, kemudian beku yang siap makan, yang diasap, yang dalam kaleng, dan sebagainya. Next. Kemudian untuk ekspor ke Arab Saudi yang tadinya tidak harus memiliki nomor registrasi, tetapi
untuk saat ini sudah diwajibkan memiliki nomor registrasi, dan untuk bisa ekspor ke Arab Saudi ada biaya yang harus dibayarkan ke SFDA, itu yang dibayarkan oleh unit pengolahan ikan ke pemerintah, ke SFDA ini, agar supaya jadi pada saat melakukan pembayaran dari SFDA akan melakukan review dan melakukan inspeksi terhadap UPI yang melakukan permohonan, dan biayanya itu 27.000 rial, dalam Indonesianya mungkin hampir 100 juta kalau saya tidak salah. Next. Kemudian terkait juga dengan pemerintah India yang sudah mewajibkan untuk membuat nomor registrasi bagi para pelaku usaha yang akan melakukan ekspor ke India. Next. Dan Panama yang tadinya tidak harus memiliki nomor registrasi, tetapi per 30 Juni 2023 wajib untuk melakukan permohonan nomor registrasi ke negara Panama. Next. Terima kasih. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena slogan kami, mari berekspor, ekspor itu mudah. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha yang akan melakukan ekspor, ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vera. Baik Bapak Ibu, tadi Bu Vera sudah menjabarkan terkait dengan karantina untuk ikan dan hewan laut lainnya ya Bu ya. Udah panjang kali lebar, tata caranya seperti apa, dokumennya seperti apa, alurnya seperti apa, tadi sudah dijabarkan oleh Bu Vera. Dan untuk yang kedua, ini terkait dengan produk pertanian dan kehutanan, maaf. Nah, ini akan disampaikan oleh Pak Dwi. Silakan Pak Dwi. Baik, terima kasih Pak Julius, izin Bu Vera, rekan-rekan UMKM yang hadir pada kegiatan podcast ketiga pada hari ini. Izin kami akan menyampaikan terkait dengan pentingnya sertifikasi pada produk pertanian, dalam ini hewan dan tumbuhan, serta kehutanan. Izin mungkin slide-nya. Si kecil kayaknya ini. Zoom. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kegiatan kita untuk layanan sertifikasi ekspor impor produk pertanian dan kehutanan serta antar area. Lanjut mungkin kami berangkat dari apa yang disampaikan kebijakan dari pemerintah, dalam ini Pak Presiden Jokowi dalam statement beliau yang lanjut menyampaikan bahwa negara kita sekarang ini ada dua yang akan menjadikan ekonomi kita sehat. Yang pertama investasi, yang kedua ekspor yang harus gede gitu. Jadi di sini penekanan kembali juga ini karena hubungannya dengan lalu lintas komoditas pertanian nih. Kami mengawal hal itu, mungkin sebentar kita akan sampaikan berapa pentingnya sertifikasi karantina. Dari sini ke depan kita harus berani hilirisasi, cegah ekspor kita tidak dalam bentuk raw material setengah jadi ya. Kita berharap bisa dalam bentuk yang sudah siap untuk dikonsumsi gitu. Lanjut. Nah, hal itu tadi yang membuat kita saat ini khususnya di karantina. Dalam hal ini kemarin dengan adanya peraturan Perpres ya 45 yang telah diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2023 terkait dengan dibentuknya satu badan yaitu Badan Karantina Indonesia.
Nah, ini lagi sementara berproses, sebentar kita akan sampaikan lebih lanjut. Dalam hal ini ada beberapa penggabungan integrasi dari beberapa institusi yang ada di masing-masing kementerian lembaga. Kami saat ini yang ada di BKP kelas 1 Manado yang melaksanakan kegiatan fungsinya terkait dengan sistem perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati dan hewani di Provinsi Sulawesi Utara. Lanjut. Ini yang kami sampaikan tadi, dasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang 21 2019. Nah, ini merupakan pembaruan dari undang-undang yang sebelumnya, Undang-Undang 16 1992. Nah, ini lebih dipertegas lagi karena memang dalam aturannya sebenarnya tetap sama, ini tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Cuma cakupannya mungkin lebih luas, nanti sebentar kita akan sampaikan lebih detail. Kemudian Undang-Undang 25 tahun 2009 terkait dengan pelayanan publik, karena memang kami memberikan layanan terhadap lalu lintas komoditas baik hewan tumbuhan yang akan dilakukan baik domestik, antar area, ekspor maupun impor. Kemudian PP 29 2003 yang baru kemarin tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang 21 di mana terkait dengan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Kemudian yang saya sampaikan tadi berdasarkan Perpres 45 per tanggal 20 Juli 2023, Presiden telah mengeluarkan Perpres 45 terkait tentang Badan Karantina Indonesia. Ini salah di ini Indonesia. Ini merupakan integrasi dari beberapa lembaga, yaitu Badan Karantina Ikan yang ada di Kementerian Kelautan Perikanan sebelumnya, kemudian Badan Karantina Pertanian yang ada di Kementerian Pertanian, dan KLH dalam hal ini BKSDA ini disatukan dalam satu badan, yaitu Badan Karantina Indonesia, dengan harapan lebih eksis nanti terkait dengan pelaksanaan tupoksi terkait dengan pengawasan perlindungan sumber daya alam hayati Indonesia dari ancaman masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina, hama penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina. Kemudian peraturan turunan PP dan SK Kepala Badan. Lanjut. Nah, ini kami di Balai Karantina Pertanian kelas 1 Manado punya visi dan misi. Saya pikir ini normatif, seperti halnya biasa Balai Karantina Pertanian kelas 1 Manado yang profesional, tangguh, dan terpercaya dalam mencegah masuk dan tersebarnya HPK-HPTK. Ini visinya, kemudian ditunjukkan dengan misi bagaimana perlindungan sumber daya alam hayati dari ancaman hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, kemudian pelaksanaan pembelian pelayanan prima, kemudian mendukung perdagangan dalam rangka mempertahankan peningkatan akses pasar komoditas pertanian di daerah. Ini nanti hubungannya dengan teman-teman UMKM, mendukung terwujudnya keamanan pangan dengan moto bersama Anda melindungi negeri. Lanjut. Nah, ini tadi yang kami sampaikan terkait dengan tugas fungsi karantina, di mana pada Undang-Undang 216 kemarin kita masih fokus pada perlindungan penyakit. Nah, di Undang-Undang 21 ini ada beberapa tambahan yang harus kita fokus, yaitu yang ketambahan pada yang sebelumnya terkait dengan pencegahan masuk keluarga dan tersebarnya HPHK OPTK. Sekarang dengan Undang-Undang 21 sudah bertambah, ada keamanan pangan mutu pakan, kemudian keamanan pakan mutu pakan gitu, pengendalian terhadap pengawasan dan pengendalian terhadap PRG, produk rekayasa genetik, seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Vera sebelumnya, SDG, agensi hayati, jenis alien invasif, satwa tumbuhan dan satwa liar, dan tumbuhan dan satwa langka. Ini jadi fokus kita juga. Nanti dalam pelaksanaannya di lapangan tetap dilaksanakan sesuai dengan tindakan yang kita lakukan mengacu pada tindakan 8P. Nanti sebentar kita akan sampaikan. Sertifikasi adalah merupakan produk akhir daripada proses bisnis yang ada di karantina gitu. Kemudian instrumen perdagangan, karena memang SPS WTO dalam hal ini melindungi kehidupan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, dan lingkungan. Karena kaitannya kita akan melintaskan komoditas kita bukan cuma dalam negeri, tapi dengan di luar negeri gitu.
Kemudian dalam hal ini juga karena memang dalam lalu lintas perdagangan baik produk hewan manusia pasti ada saja kondisi di lapangan dalam hal ini penyelundupan, kemudian menghalalkan segala cara untuk komoditi yang dibawa ini bisa sampai ke daerah atau negara tujuan. Olehnya kami juga ada penegakan hukum. Dalam hal ini kita juga punya intelijen, polisi, Polsus, dan penyidik PPNS dengan harapan ini bisa mengcounter terkait dengan adanya pelanggaran peraturan perkarantinaan di lapangan. Nah ini yang jadi fokus kita. Jadi ada 5 tugas pokok nih yang harus kita kawal terkait dengan Undang-Undang 21 yang sebelumnya cuma 1, fokus kita di Undang-Undang 16. Lanjut. Nah ini terkait dengan apa objeknya, yaitu pada hewan, produk hewan dan turunannya, kemudian pertanian ini banyak secara umum, hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, dan beberapa ini di perikanan gitu. Ini yang jadi objek kita, fokus kita untuk kita lindungi gitu, karena memang Indonesia adalah satu negara agraris yang memang terkait dengan pertaniannya luar biasa gitu. Lanjut. Nah, potensi kita yang ada khususnya Sulawesi Utara ini luar biasa untuk komoditi ekspor, belum lagi domestik antar area gitu. Nah, di perkebunan kita ini ada pala ya, khususnya untuk Sulawesi Utara yang terkenal kedua di dunia adalah siau nutmeg atau pala siau. Nah, ini juga harganya luar biasa dan hampir tiap hari ini ada kegiatan untuk lalu lintas ekspor komoditas pala dan produk turunannya. Kemudian yang kedua juga kelapa, di mana Manado kita ketahui bahwa dijuluki adalah kota Nyur Melambai gitu. Kalau kita lihat data yang ada berdasarkan data yang kami peroleh dari Dijen Perkebunan untuk Indonesia sendiri gitu untuk ekspor kelapa ke luar negeri gitu merupakan negara yang dominan ya dalam ini urutan pertama dengan 58,37%. Kemudian diikuti oleh Filipina, Vietnam, dan India. Ini luar biasa gitu. Nah, kita di Sulawesi Utara ada berdasarkan data yang ada merupakan provinsi urutan kedua untuk produk kelapa, yaitu 9,11%. Ini data dari Dirjen Perkebunan. Nah, ini ada beberapa yang lain lagi gitu. Vanili, kemudian cengkeh, dan satu ada serat abaka dari pisang abaka gitu. Nah, ini potensi kita di perkebunan. Kemudian hortikultura luar biasa gitu. Ada kentang, kemudian wortel, bawang, dan lain-lain. Ada juga produk yang kemarin di akhir tahun 2022 kita sempat perdana untuk ekspor bunga krisan ke Singapura gitu. Kemudian tanaman pangan ada jagung, kemudian gula merah, labu, dan lain-lain. Nah, untuk peternakan ini yang kita ekspor saat ini baru satu, yaitu sarang burung walet yang luar biasa ini harganya gitu kan di dunia gitu. Nah, itu ada potensi-potensi yang ada di kita gitu. Ini yang harus kita coba kawal bersama, teman-teman UMKM nantinya juga punya peluang yang sama untuk bisa ayo kita kembangkan untuk kita bisa lakukan ekspor produk unggulan kita gitu. Kalaupun di dalam negeri mungkin perbandingan harganya agak sedikit berbeda, lebih tinggi mungkin kalau kita ekspor. Namun demikian ada juga batasan-batasan terkait dengan ekspor komoditi pertanian. Apapun itu kunci dari ekspor adalah satu, pemenuhan persyaratan standar yang ditentukan oleh negara tujuan. Nah, ini terkait dengan sertifikasi tadi, karena memang sertifikat karantina dalam hal ini menjamin bahwa komoditi yang akan dilalulintaskan ini bebas dari hama dan penyakit dan memang aman untuk dikonsumsi bagi masyarakat. Lanjut. Nah, ini peran strategis kami dalam pembangunan pertanian, karena memang kalau kita melihat sistem pencegahan masuk keluar tersebarnya hama penyakit hewan karantina, ikan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina. Ini pengawasan kami di lapangan terkait dengan ini terhadap keamanan mutu pakan tadi yang seperti saya sampaikan tadi ada 5 tadi. Nah, ini yang jadi fokus kita di lapangan gitu. Karena kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa produk hasil akhir kita adalah sertifikasi karantina. Dalam hal ini menjamin bahwa
mutu daripada kesehatan yang produk pertanian yang akan dilontarkan itu aman, sehat daripada hama dan penyakit, tidak membawa hama dan penyakit. Karena saat ini kita ketahui bersama bahwa memang di Indonesia gitu, khususnya pada produk-produk karantina hewan yang saat ini merebak, belum selesai kita dengan penyakit mulut dan kuku. Saat ini kita dihadapkan lagi dengan ASF atau flu babi yang kemarin 2 minggu kemarin kalau tidak salah sudah masuk di Sulawesi Utara, yang sebelumnya masuk di Pulau Sulawesi, yaitu di Sulawesi Selatan. Jadi ketika dia masuk di suatu pulau, tinggal menunggu waktu pasti akan menyebar gitu, karena memang sifat daripada penyakit ini sangat rentan, apalagi penyebarannya yang sangat masif gitu. Lanjut. Nah, ini terkait dengan tantangan ekspor global ke depan gitu. Karena memang luar biasa gitu, apapun kita sampaikan tadi, negara tujuan punya aturan gitu, sehingga apapun itu persyaratan untuk ekspor adalah satu, bagaimana pemenuhan apa yang ditetapkan standar daripada negara tujuan. Yang pertama, peningkatan persyaratan produk harus bebas OPT. Nah, itu kita di karantina harus memastikan sebelum dilalu lintaskan gitu, komoditi yang harus dilantarkan tadi harus bebas OPT. Nah, sertifikat tadi yang kita keluarkan itu yang menjamin bahwa sertifikat menyatakan bahwa komoditi yang dilantaskan bebas dari hama dan penyakit dan aman untuk dikonsumsi. Nah, itu melewati beberapa tahapan tadi gitu, mulai dari proses pemeriksaan sampai dengan terbitnya sertifikat. Nah, ini yang kami harus pastikan gitu, sehingga peran tadi kami di lapangan cukup penting gitu. Yang kedua, meningkatnya persyaratan keamanan pangan, komoditi yang aman dan layak konsumsi. Nah, ini harus kita jamin juga gitu, bahwa komoditi yang ada ini aman untuk dikonsumsi. Kemudian yang ketiga, meningkatnya persyaratan ketersusulan terhadap produk. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan oleh rekan kita gitu, bahwa memang ada beberapa negara tujuan yang telah mempersyaratkan beberapa protokol terkait dengan produk-produk khususnya yang akan masuk di negaranya, seperti China tadi dengan mempersyaratkan dengan produknya untuk ketertulisan produk dengan GACC ya. Tadi yang disampaikan bahwa memang produk-produk tertentu khususnya komoditi pertanian ada sekitar 18 itu harus teregistrasi dan harus memenuhi persyaratan standar, termasuk salah satunya keterusan dari produk ini gitu kan. Nah, luar biasa gitu negara-negara luar untuk memproteksi negaranya terkait dengan hama dan penyakit. Sampai-sampai itu keterusan produk. Ini airnya pun sampai ditanya, ini airnya berasal dari mana yang dipakai dalam tanah ataukah air dari PDAM gitu. Berarti kalau ada PDAM berarti ada penambahan kaporit sampai seperti itu. Kemudian benih sumber benihnya dari mana gitu. Ini harus menjadi persyaratan gitu yang harus kita penuhi. Ya, makanya tadinya kami yang adanya di hilir gitu, hilirisasi ya, kami yang ada di pintu pemasukan pengeluaran, dengan adanya beberapa notifikasi gitu terkait dengan produk yang diekspor gitu tidak memenuhi persyaratan, ya kami harus melakukan penelusuran gitu terkait dengan sampai di hulu gitu kan, sehingga produk-produk yang akan diekspor ke negara tujuan tidak mengalami kendala dari sisi teknisnya. Nah, dari sisi non teknis terkait lagi seperti yang disampaikan dalam surat itu juga kemarin ke kami, bagaimana produk-produk pertanian yang di lalu lintas kita, hambatannya seperti apa, kendalanya di lapangan seperti apa gitu. Ada dua hal yang kita perlu cermati terkait dengan pemenuhan persyaratan baik teknis maupun administrasi. Yang teknis tadi terkait dengan produknya sendiri, terkait dengan mutunya, kemudian hama penyakit yang menyertai gitu, itu dari sisi teknisnya. Nah, dari sisi administrasinya bagaimana sertifikasinya gitu. Karena dalam hal ini kadang-kadang di lapangan teman-teman melakukan permohonan sertifikasi terkait dengan produk yang akan diluntaskan. Tentunya ada proses yang harus dilewati. Nanti kita akan coba sampaikan nanti pada slide berikutnya. Kemudian yang berikutnya ada peningkatan persyaratan kualitas dan mutu produk, baik dari sisi warna, bentuk, dan kemasan. Nah, ini juga jadi konsen daripada pihak
negara tujuan, sehingga sebelum kita melakukan ekspor kami juga mempertimbangkan terkait dengan persyaratan impor permit dari negara tujuan, sehingga kita berharap dengan melihat itu semua persyaratan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan kita dapat penuhi. Lanjut. Nah, ini tadi saya sampaikan ada beberapa kegiatan yang harus dilalui dalam hal ini terkait dengan sertifikasi. Nah, teman-teman UMKM ketika akan melintaskan komoditi pertanian, dalam hal ini hewan, tumbuhan, dan produk turunannya, ada beberapa tahapan yang dilewati. Ini adalah tupoksi kami yang sering disebut dengan 8P. Yang pertama pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan sampai dengan pembebasan. Karena hasil akhirnya adalah di pembebasan dalam bentuk sertifikat. Namun sertifikasi tersebut harus didahului dengan itu tadi, proses pemeriksaan. Teman-teman melakukan pengajuan melalui PPK online, kemudian teman-teman karantina akan melakukan pemeriksaan. Ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan administrasi, yang kedua pemeriksaan kesehatan fisik dan kesehatan media pembawanya, dalam hal ini komoditi pertanian yang akan dilintaskan gitu. Nah, pemeriksaan di sini yang kami harus pastikan gitu bahwa memang dasar administrasi sesuai dengan apa yang disampaikan. Kadang-kadang kejadian yang pernah kami alami beberapa waktu yang lalu gitu, pemeriksaan pada saat mereka mengajukan, yang diajukan adalah tanaman hias. Namun setelah teman-teman melakukan pemeriksaan, di dalamnya bukan tanaman hias tapi ular. Gitu. Ini yang kami harus pastikan gitu dari sisi kebenaran isi dan jumlah dalam dokumen. Kemudian setelah itu pemeriksaan kesehatan media pembawanya. Apakah ini membawa hama atau penyakit? Olehnya harus dilakukan pemeriksaan di lab-lab yang telah ditetapkan gitu untuk memastikan apakah ini positif atau negatif. Termasuk kemarin lalu lintas komoditas hewan gitu kan harus bebas dari kalaupun unggas AI, bebas dari kemudian PMK dan flu babi gitu. Ini harus betul-betul dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium. Karena kenapa? Pemeriksaan lab merupakan justifikasi ilmiah yang tidak terbantahkan gitu. Kalau memang positif positif, kalau memang negatif negatif. Nah, itu ini yang kami lanjut berikutnya. Ini fokus kami ada di beberapa tempat gitu, karena memang kegiatan kami khususnya karantina ada di tempat pemasukan dan pengeluaran. Fokus kami pada alat angkut, dalam hal ini kapal, kargo, barang penumpang, paket, apalagi saat ini dengan pandemi COVID kemarin, kiriman lewat titipan kilat, kiriman pos ini luar biasa gitu. Kemudian lewat pos lintas batas. Karena kenapa? Ketika ini lolos dalam satu daerah gitu, ini tinggal menunggu waktu, pasti akan menyebar dengan cepat gitu. Olehnya fokus kami di alat angkut manusia dan orangnya untuk bagaimana sama-sama nih fokus pada hal ini. Kemudian lanjut. Oke, lanjut lagi. Ini mungkin karena waktu ya. Tadi dia agak ini cepat ya. Lanjut mungkin ini karena waktu juga ya di awal. Lanjut. Nah, ini dukungan kami juga, sumber daya yang ada, petugas laboratorium melakukan tindakan tadi terkait dengan pemeriksaan untuk memastikan bahwa produk hewan dan tumbuhan itu aman untuk dilaluntaskan. Lanjut. Ini pelayanan kami Senin sampai Minggu itu 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari. Ini full gitu kan teman-teman dengan sip-sipan yang ada gitu kan. Namun demikian untuk memastikan bahwa produk ini tersertifikasi gitu. Lanjut. Ini juga jangka waktu pelayanan gitu. Kalaupun yang low risk 1 hari, medium risk 1-3 hari, dan high risk 14-21 hari, untuk memastikan itu tadi bahwa produk yang akan dilantaskan bebas dari hama dan penyakit. Sertifikasi kita ekspor, impor, dan antar area. Nah, ini semua yang kami harapkan untuk kita bersama fokus intinya pelaksanaan tindakan karantina untuk memastikan bahwa produk
yang akan dilontarkan dijamin bebas dari hama dan penyakit dan berharap memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan negara tujuan sehingga tidak ada kendala untuk adanya penolakan gitu sampai saat ini terkait dengan produk kita yang unggul salah satunya adalah pala kena notifikasi. Nah, ini yang kita juga fokus ke depan sehingga para teman-teman UMKM tidak menghadapi kendala seperti itu. Intinya kita pastikan bebas dari hama dan penyakit. Terima kasih. Sampai situ dulu ya Pak ya. Karena ini sudah cukup banyak pertanyaan dari Bapak Ibu audiens. Kami ucapkan terima kasih Pak Dwi atas presentasinya terkait dengan karantina untuk produk selain ikan dan hasil laut. Baik, di sini sudah ada yang raise hand. Pak Servikilis, selamat pagi Bapak, selamat siang. Selamat pagi, selamat siang untuk para UMKM. Makasih. Ini cuma sekedar Izin Pak, saya. mungkin suaranya bisa lebih kencang lagi Bapak. Halo, kedengaran nggak? Atau saya matiin dulu supaya saya deketin. Kedengaran nggak saya? Suara saya? Masih kurang kencang Bapak. Aduh, ini udah kencang semua nih. Masih kurang jelas? Halo? Halo Pak. Udah, kedengaran belum? Halo? Kurang jelas Bapak, maaf. Kurang jelas? Kalau begitu udah trouble dari kalian gitu. Saya udah pakai, udah mepet Sebentar Pak, ini coba kami tangani di studio Pak. Iya, di studionya itu kalau gitu. Iya, sebentar Pak. Kuat itu penerimaan bisa. Jelas sekali. Sudah? Coba Pak, gimana Pak? Tes 1, 2, kedengaran? Halo? Kedengaran? Masih belum ini. Bisa didengar kok untuk ini. Nah, di studionya itu yang kurang bagus gitu. Kalau semua pada dengar suara kita. Yang di studionya nggak bisa dengar suara saya. Baik Pak, mungkin bisa disampaikan dulu Pak pertanyaannya gimana Bapak? Dan ingin bertanya ke Pak Dwi atau Bu Vera Pak, silakan Pak. Halo Pak. Oh baik, terputus nampaknya, mohon maaf. Baik, ini di Zoom sudah ada pertanyaan dari Bu Wiwin. Dari Bolmong. Punya produk turunan kelapa yaitu kraft, tempurung, batok kelapa. Apa bisa diekspor? Kalau bisa mohon petunjuk cara dan syaratnya. Mungkin silakan Pak Dwi untuk menanggapi. Baik, terima kasih Bu Wiwin dari Bolmong ya terkait dengan ekspor komoditi turunan kelapa gitu. Memang saat ini untuk turunan kelapa di kami khususnya di Sulawesi Utara tahun kemarin ini ada sekitar 13 turunan kelapa, termasuk salah satunya tadi produk tempurung, kemudian arang tempurung dalam bentuk briket, kemudian ada sabut kelapanya dalam hal ini Cocofit, Coco Fiber, itu merupakan salah satu produk yang bisa kita ekspor gitu. Nah, selama ini memang kami berupaya untuk melakukan pendampingan terkait dengan hal ini kepada para pengguna jasa, dalam hal ini para petani gitu. Kemarin kami juga kedatangan calon investor dari China langsung terhadap beberapa produk turunan kelapa. Kami akan coba dampingi untuk Ibu nantinya sama-sama terkait dengan persyaratannya akan kami dampingi. Intinya untuk ekspor produk turunan kelapa sampai saat ini tidak terlalu sulit ya. Intinya kami bisa pastikan bahwa produknya bebas dari hama dan penyakit. Dalam hal ini kita akan lakukan beberapa tindakan karantina untuk membebaskan ketika di dalam produk tersebut mengandung hama penyakit. Karena kenapa di dunia gitu terkait dengan karantina, intinya satu, zero paste, tidak membawa hama dan penyakit. Tidak ada toleransi satu hidup
pasti bermasalah. Olehnya sebelum kita ekspor, kita lakukan tindakan karantina untuk mencuci hamakan, apakah itu nanti dalam bentuk fumigasi gitu. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan terkait dengan persyaratan yang persyaratkan oleh negara tujuan, karena setiap negara tujuan punya persyaratan tersendiri. Namun demikian ke negara mana nanti yang akan dituju, kita akan sampaikan beberapa persyaratan dari negara tujuan. Kalau tadi di slide tadi sebenarnya di bagian bawah ada beberapa hal link terkait dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan. Namun demikian untuk produk kelapa, Ibu Wiwin menjadi merupakan salah satu produk unggulan nih untuk Sulawesi Utara. Dan memang sudah beberapa tahun terakhir ini produk turunan kelapa menjadi dominan kami juga untuk lakukan beberapa fokusnya ekspor ke beberapa negara tujuan. Sampai dengan Juli kemarin untuk produk turunan kelapa telah kita ekspor ke 47 negara di dunia gitu, termasuk tadi sabut dan tempurungnya gitu. Nah kemarin seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada kunjungan dari calon investor gitu untuk kelapa. Dalam hal ini tempurung. Kemarin mereka menyampaikan apakah di Sulawesi Utara bisa menyiapkan dalam 1 bulan, mereka itu butuh 20.000 ton untuk tempurung maupun arangnya. Kalaupun 10.000 saja ada, mereka akan datangkan langsung kapalnya ke Sulawesi Utara gitu. Kalaupun nanti bisa gitu, kami mohon konfirmasi dari Ibu gitu, kita bisa komunikasi lebih lanjut untuk kita bisa sambungkan dengan para calon investor yang ada, khususnya dari China kemarin. Demikian Ibu. Baik, jadi intinya bisa ya Pak ya? Siap, intinya bisa gitu. Bahkan sudah ada Sudah ada investor ya. benar-benar. Oh, baik. Untuk produk turunan kelapa sampai saat ini sudah ada 13 untuk Sulawesi Utara ya. Ada 13 turunan kelapa yang kita ekspor ke 47 negara. 47 negara Bu Wiwin, lumayan Bu. Silakan Bu Wiwin, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali Bu? Ya, ya selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Ya, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya. Kami butuh support juga bimbingan. Insya Allah kami di sini ada jalan. Kami pasti akan berusaha. Semoga ini jalan yang kami harapkan dapat tercapai untuk bisa go ekspor. Baik Ibu, terima kasih banyak dukungan dari Ibu gitu, karena kenapa tanpa ada produknya kami juga tidak bisa apa-apa nih, karena memang berharap ya produk yang lantaskan ada produk yang makanya ada karantina gitu. Nanti kalaupun ini mohon nomor kontaknya, kita mungkin bisa berhubungan lebih lanjut terkait dengan produk turunan kelapa tadi ya, kita akan coba dampingi untuk kita teruskan sama-sama investor gitu. Kebetulan kami punya contoh produknya ini. Gimana Bu Wiwin? Ini kebetulan kami punya contoh produk craft kayak batok kelapa ini Pak. Oh, ini kerajinan tangan ya Bu ya? Ada kerajinan tangan, ada makanan juga ya Bu ya? Iya, Kalau ya saya ini lihat. produksi kami. Siap. Mungkin nanti bisa menghubungi Pak Dwi ya Bu ya, untuk Siap, Pak. lebih lanjut. Semoga bisa diekspor gitu kan. Tadi kan sudah ada 45 negara kurang lebih Bu. Udah cukup banyak itu Bu. Amin, amin ya Siap. Allah. Izin Bu Wiwin sudah tergabung di WhatsApp group kan ya Bu ya? Iya, sudah. Sudah. Ya mungkin nanti bahan paparan dari Bu Vera dan Pak Dwi beserta kontaknya nanti bisa di-share di WhatsApp group. Nanti bisa Ibu tanya lebih lanjut. Iya, siap. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wiwin. Ya, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan kedua ini ada dari Anonymous nih Pak di Slido. Ini izin bertanya, berarti untuk ekspor ini kita harus memenuhi standar persyaratan dari negara tujuan dulu. Kira-kira apa saja persyaratannya? Mungkin
Baik, terima kasih banyak terkait dengan apa yang kami sampaikan tadi, betul. Karena memang ketika kita akan melalui lintaskan komoditas kita gitu kan ke negara tujuan, pasti harus memenuhi persyaratan apa yang diinginkan oleh negara tujuan. Sama halnya gini, kalau kita ke pasar nih, kita pengen beli cabai gitu kan. Cabai di mana-mana pasti ada. Tapi kalau tidak sesuai dengan standar kita akan cari yang sesuai gitu kan. Sama halnya seperti itu negara tujuan. Ketika mereka akan menginginkan suatu produk, itu pasti ada standar-standar yang harus kita penuhi. Nah, makanya sebelum melakukan ekspor, kami akan menanyakan ini ekspornya kemana gitu. Kita akan lihat standar negara tujuan terhadap komoditi tersebut. Contohnya saja pala gitu. Pala kita ke beberapa Uni Eropa gitu. Ada beberapa hal yang harus kita penuhi, termasuk bebas dari aflatoksin, okratoksin. Nah, itu yang harus kita penuhi gitu. Ketika itu tidak terpenuhi, pasti mengalami hambatan. Ditolak, dikembalikan ke negara kita kembali gitu. Ini udah berapa tahun ini kita sudah 2 nih notifikasi of non-compliant dari negara tujuan dengan adanya temuan ketidaksesuaian. Padahal kita sudah memperoleh tuh sertifikat terkait dengan hasil uji di bawah ambang yang ditetapkan oleh negara tujuan. Namun demikian ketika sampai ke negara tujuan diperiksa di sana terkait dengan kesehatannya ditemukan kadar aflatoksin di atas ambang yang ditetapkan. Nah, ini menjadi fokus kita juga gitu. Bagaimana teknik tadi dari mulai perkebunan di pertanaman ya perkebunan, bagaimana penerapan GAP-nya, Good Agricultural Practice-nya, kemudian setelah itu dilakukan pengolahan di perusahaan-perusahaan, dalam ini para eksportir, ada Good Handling Practice-nya sampai Good Manufacturing Practice-nya gitu. Nah, ini yang kita kawal bersama gitu. Persyaratan apa yang harus ditetapkan yang negara tujuan itu yang harus kita penuhi gitu. Sampai kapanpun ketika tidak memenuhi persyaratan pasti barang kita tidak akan bisa masuk ke negara tersebut. Nanti kalaupun seperti itu barang produk apa Bapak apa nanti kita komunikasikan mau ke negara mana gitu. Nanti kita lihat persyaratannya seperti apa negara tujuan, mempersyaratkan apa-apa saja gitu. Seperti China pada komoditi porang pada saat ini luar biasa Pak, porang. Kalau kita yang kita kenal konsumsi saat ini beras. Itu harga paling tinggi sudah 14.000. Tapi kalau beras porang atau beras shirataki itu 245.000 per kilo. Itu dari umbi. Nah, persyaratan negara tujuan itu sangat ketat gitu terkait dengan ekspor produk porang gitu. GACC khususnya gitu. Harus memperhatikan registrasi lahannya. Itu harus diregistrasi. Kemudian bagaimana rumah kemasnya sampai dengan instalasi karantinanya gitu. Nah, mau tidak mau kita harus penuhi gitu. Kalau tidak, sampai kapanpun tidak bisa akan masuk gitu. Demikian Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwi. Silakan Bu Vera, mungkin ada yang ingin ditambahkan Bu. Baik, terima kasih. Terkait dengan produk perikanan yang akan diekspor, dari pemerintah Indonesia ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha, terutama dengan menjaga sistem jaminan mutu dari produk yang diolah, yang dihasilkan oleh unit pengolahan ikan. Jadi mulai dari hulu ke hilir itu harus bagaimana cara penangkapannya, bagaimana cara pengolahannya, bagaimana penanganannya di UPI, itu benar-benar harus memperhatikan sistem jaminan mutu dari produk yang akan dihasilkan. Dan selain itu ada parameter-parameter yang harus dilakukan pengujian lewat laboratorium. Parameter uji untuk mikrobiologi, misalnya untuk produk perikanan yang bebas dari bakteri E. coli, Salmonella, kemudian ALT. ALT ini adalah jumlah dari bakteri yang menentukan apakah produk tersebut tercemar dan atau terkontaminasi. Dan kontaminasi ini bisa dari karyawan, bisa dari peralatan, sehingga produk akhir yang dihasilkan pada saat tiba di negara tujuan tidak memenuhi persyaratan buyer atau tidak, sehingga akan dilakukan penolakan atau dikembalikan ke UP tersebut. Dan selain itu juga selain mikrobiologi ada fisika, kimia yang harus dipenuhi. Selain parameter ini dan juga ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan permintaan buyer.
Dan kemudian untuk jenis-jenis produk perikanan yang termasuk dilarang, dilindungi, itu ada dokumen persyaratan tertentu yang wajib dipenuhi. Misalnya akan melakukan ekspor, contohnya sirip hiu. Sirip hiu itu harus ada saji DN atau saji untuk antar area saji DN, sedangkan untuk ekspor ke luar negeri harus ada saji LN. Dan persyaratan ini dikeluarkan oleh BPSPL atau Ditjen PRL KKP. Jika kemudian misalnya akan ekspor untuk produk perikanan yang akan ekspor ke Uni Eropa, itu harus memiliki nomor registrasi, kemudian bebas dari tergantung produk apa yang akan diekspor nanti. Misalnya kalau misalnya akan melakukan ekspor tuna, berarti harus bebas dari histamin, logam berat, kemudian cemaran-cemaran lainnya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh negara-negara yang akan menjadi tujuan ekspor dari pelaku usaha. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Baik, jadi intinya memang ada persyaratan ya dari tiap negara itu ya Bu ya. Dan itu persyaratan itu memang harus dipenuhi. Dan tiap negara itu mungkin persyaratannya beda-beda ya. Jadi katakanlah tujuannya mau ke Jepang katakanlah ya, harus ngikutin persyaratan Jepang. Walaupun persyaratan itu lebih berat dibandingkan dari negara yang lain. Oke, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Dedi. Pak Dedi, apakah ada data permintaan ekspor olahan produk dari umbi-umbian, khususnya ubi BT, keladi, talas, taro? Dan apakah ada data permintaan ekspor olahan produk dari umbi-umbian khusus yang tadi? Persyaratannya apa? Silakan mungkin ke Baik, Pak Dwi ya Pak Pak. Dedi, terima kasih banyak terkait dengan umbi-umbian gitu. Pada prinsipnya komoditi pertanian baik hidup diolah mau mati maupun belum diolah itu bisa dilalu lintaskan baik di antar area maupun ekspor. Terkait dengan ekspor sampai saat ini umbi-umbian kita untuk di Sulawesi Utara untuk ekspor sampai saat ini belum ada permintaan dari negara tujuan, namun mungkin di daerah lain ada gitu kan. Di data kami sampai saat ini untuk umbi belum. Namun persyaratan yang seperti tadi baru saat ini kami mengawal yang terkait dengan umbi porang gitu. Nah, pada prinsipnya hampir sama umbi-umbian ini gitu kan. Intinya kita harus pastikan komoditi tersebut yang akan dilintaskan kalaupun porang dalam bentuk chip tadi itu yang harus kita berikan untuk membebaskan atau menyuci hamakan terkait dengan hama penyakit yang ada pada umbi dalam hal ini chip maupun umbi porangnya. Sama tadi Ibu BT juga seperti itu, ada beberapa teknik juga yang kami lakukan untuk membebaskan komoditi tersebut sebelum dilaluntaskan diekspor. Kita pastikan bahwa memang itu telah bebas dari hama dan penyakit. Lagi-lagi seperti yang kami sampaikan tadi untuk sampai saat ini mencoba untuk bisa mempetakan kembali beberapa produk-produk unggulan kita khususnya yang ada di daerah untuk bisa kita dampingi ekspor ke beberapa negara tujuan. Karena lagi-lagi kami sampaikan memang kecenderungan ekspor ini orang berpikir sulit gitu. Olehnya pada kesempatan kali ini, pada podcast kali ini mungkin tahun yang kedua kita lakukan gitu untuk bagaimana menyampaikan bahwa ekspor ini mudah gitu. Intinya kuncinya bagaimana pemenuhan persyaratan standar yang ditetapkan oleh negara tujuan. Seperti disampaikan Pak Julius, memang tiap negara punya persyaratan yang berbeda-beda. Karena kenapa berdasarkan kedaulatan negaranya masing-masing, bagaimana melindungi. Karena di setiap negara, di setiap daerah punya, maksudnya saya punya hama dan penyakit tersendiri gitu. Jadi tidak semua daerah punya penyakit yang sama gitu, punya hama yang sama gitu. Sehingga setiap negara itu punya kebijakan masing-masing gitu. Untuk ke sini komoditi apa nih? Dari negara mana gitu. Apakah negara asalnya itu endemis pada penyakit itu? Nah, mereka pasti akan proteksi seperti itu. Nah, kita melihat itu tadi gitu sehingga umbi-umbi tadi ini kalau memang ada di Bapak gitu, Bapak Ibu sekalian para pelaku UMKM untuk sama-sama kita
komunikasikan, kita dampingi karena kenapa dengan kebijakan Pak Jokowi gitu kan, bagaimana program kita khususnya ekspor itu bisa terwujud gitu. Kalau kita program saat ini adalah gratis, gerakan 3 kali lipat ekspor. Jadi komoditi-komoditi pertanian unggulan yang ada di masing-masing daerah ini perlu kita petakan kembali untuk kita bisa perdagangkan untuk menembus pasar mancanegara. Karena memang luar biasa kalaupun ekspor. Saya kadang-kadang sering bercanda gitu, kalau kita beli pisang goreng kadang 1.001 ya atau 2.000. Tapi kalau kita rubah jadi banana apa, itu 15.000. Padahal itu pisang juga, cuma agak sedikit berbeda ke barat-baratan. Kalau kita ini seperti itu. Sama kopi hitam di pinggir jalan 5.000. Begitu kita ganti black kopi jadi 30.000 satu cangkir. Seperti itu. Jadi ekspor itu kadang-kadang ya itu tadi nilainya mungkin lebih dibanding itu tadi, dibanding kita di dalam negeri. Demikian Bapak. Padahal namanya cuma di Inggrisin Sama aja ya gitu, Pak ya. cuma itu tadi karena Namanya di ya seperti Inggrisin itu. tapi harganya Luar berlipat-lipat biasa jadinya. gitu. Keuntungannya juga makin besar. Ya di sini sudah ada Pak Dedi. Pak Dedi gimana Pak Dedi? Selamat siang. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, ingin ditanyakan kembali Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Saya rasa cukup penjelasannya. Mungkin untuk kedepannya tetap kita punya kami selaku pelaku UMKM punya harapan ini pemerintah bisa memfasilitasi bila mana ada permintaan ekspor begitu bisa disampaikan kepada kami pelaku UMKM. Karena banyak sih yang memproduksi jenis-jenis ubi-ubian ya, ada ubi ketela itu ya. Ada yang ubi manis juga. Nah, rupanya sepertinya di Sulawesi juga punya potensi yang luar biasa. Ya, itu saja. Terima kasih banyak penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Dedi. Baik, Sedikit Bapak kami Ibu. tambahkan Pak Dedi terkait dengan ini, kami juga dengan program tadi gratis, kami di gratis ya, gerakan 3 kali lipat ekspor di BKP kelas 1 Manado kita punya klinik gratis, klinik untuk ekspor gitu. Jadi terkait dengan komunikasi untuk bagaimana memfasilitasi teman-teman untuk bisa ekspor, kami punya klinik ekspor gitu. Jadi mungkin kita bisa komunikasi lebih lanjut gitu terkait dengan hambatan, kendala atau seperti apa terkait dengan ekspor komoditas Jadi pertanian. klinik ini maksudnya untuk konsultasi gitu ya Siap, Pak ya? betul. Itu Untuk memfasilitasi gitu. lokasinya di mana Pak? Di kantor kami, di kantor Balai Karantina Pertanian kelas 1 Manado, Jalan AA Maramis ya, depan Auri, markas Auri ya. Di depan markas Auri. Ya. Berarti tinggal langsung datang ke sana Siap. pada jam kerja ya Pak ya? Siap, pasti jam kerja gitu. Siap, berarti bisa langsung kalau mau ada pertanyaan apa untuk terkait dengan karantina ekspor impor bisa langsung datang ke sana. Baik, pertanyaan berikutnya. Ini mungkin ke Bu Vera kali ya. Kalau tadi kan produk ikan ya Bu ya dan hasil laut itu kan harus dikarantina baik hidup ataupun sudah jadi makanan. Nah ini apabila kita bandel nih Bu ceritanya tidak melewati karantina, ini apa ada sanksinya Bu? Jika baik Pak, terima kasih. Jadi jika ada produk yang akan dikeluarkan dari Sulawesi Utara yang tanpa memiliki sertifikat karantina, pasti akan tertahan di bandara. Kalau dia via bandara, karena kan di bandara di situ kita ada petugas yang melakukan pengawasan terhadap produk yang akan keluar dari Sulawesi Utara. Dan BKIP Manado, sekarang kan sudah BP2S KHP, melakukan ada PKS dengan AFSEC, dengan PT Angkasa Pura. Jadi jika mungkin lolos dari petugas karantina, pasti akan kedapatan oleh security, karena kan akan melewati X-ray. Jika itu dilewatkan di bandara untuk ikan hidup, untuk produk olahan, baik dia segar, beku, pasti akan kedapatan oleh petugas yang ada di lapangan, di kargo maupun yang ada di terminal bandara. Jadi dan untuk proses sertifikasi karantina untuk khususnya domestik keluar ya Pak,
Jadi itu gratis sebenarnya, tidak ada biaya. Jadi hanya cukup datang melapor ke kantor, mendapatkan sertifikat, produk bisa keluar. Tetapi kalau untuk ekspor itu ada biaya terhadap PNBP. Itu diatur dalam PP 85 2019 kalau saya tidak salah ya Pak. Tapi untuk lalu lintas antar area itu bebas, tidak ada. Jadi kalau bisa ya silahkan, karena karantina itu sih tidak susah, gampang, dan kita membuka pelayanan seperti Pak Dwi di pertanian kita 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu 24 jam. Jadi kita petugas siap melayani. Siap, berarti intinya gratis ya Bapak Ibu, jadi nggak perlu khawatir lah ya, nggak perlu takut. Kecuali untuk ekspor itu memang ada PNBP-nya ya, dan itu memang legal. Maksudnya bukan untuk petugas, tapi memang akan masuk ke kas negara. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini seandainya nih Bapak Ibu, kalau komoditasnya sudah masuk ke karantina, tapi ternyata tidak lulus, itu nanti prosedurnya seperti apa? Apakah barangnya dimusnahkan atau dikembalikan ke pemilik atau gimana? Mungkin Pak Dwi, Oke. silakan Pak. Terima kasih terkait dengan tadi ketika barang tersebut yang dibawa dalam hal ini media pembawa yang kita sebut ya, terus tidak memenuhi persyaratan untuk dilalutaskan karena mungkin tidak dapat dibebaskan dari hama penyakit yang menyertai pada komoditi itu. Kalaupun dia domestik, kita akan kembalikan ke pemiliknya gitu. Tapi kalaupun dia impor, dia masuk, kita akan lakukan penolakan. Kami akan lakukan penolakan. Kemudian kalaupun bisa diberi perlakuan, dibebaskan dari hama dan penyakit, kita akan lakukan tindakan selanjutnya pembebasan. Namun kalau tidak, ya itu tadi kita lakukan penolakan, tidak bisa penolakan dalam artian dikembalikan ke negara asalnya. Ketika dalam waktu tertentu berdasarkan peraturan yang ada tidak juga diindahkan, kita lakukan tindakan pemusnahan. Itu untuk yang masuk ya, seperti itu. Sampai saat ini juga di kita rata-rata ini produk hewan nih yang memang ada istilahnya zoonosis dari hewan ada penularan ke manusia. Nah, ini sangat rentan juga gitu. Ketika dia masuk dia mewabah gitu. Ya sama COVID kemarin luar biasa gitu kan. Tumbang di mana-mana gitu. Nah, ini yang kami juga fokus untuk itu. Ketika dia tidak memenuhi persyaratan untuk masuk, kita tolak gitu. Karena kenapa? Kita harus lindungi nih yang belum terserang gitu. Ketika sudah terserang ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Namun demikian itu tadi fokus kami di pintu pemasukan pengeluaran memastikan bahwa produk yang akan masuk ini aman dari hama dan penyakit. Ketika itu tidak bisa dibebaskan, ya kita tahan dulu tadi kan, kita tahan, tidak bisa kita periksa, kita lakukan penolakan sampai dengan tindakan pemusnahan. Pada prinsipnya itu tadi kami mencoba untuk bagaimana mencegah terhadap masuk dan tersebarnya. Gitu. Baik, kalau dari untuk hasil ikan dan hasil laut lainnya sama Ibu ya? Iya, kalau perikanan, karena kan kita sama, undang-undang kita sama, Undang-Undang 21 2019, jadi sama. Jadi jika tidak sesuai, kita melakukan penolakan, penahanan, kemudian jika memang tidak bisa dikeluarkan, otomatis dilakukan pemusnahan terhadap produk tersebut. Oke, baik. Nah, kalau ini kan tadi Bapak Ibu ngomongnya mengenai ekspor impor ya. Ini kan melewati batas negara. Nah, ini kalau antar pulau. Nah, ini apa pengiriman domestik apakah perlu juga karantina? Ini contohnya mungkin ada penumpang atau audiens di sini yang bawa makanan. Mungkin dari Jakarta bawa rendang ke Manado. Nah, apakah rendang itu harus dikarantina? Gampangnya seperti itu. Atau ya kalau untuk makanan kadar tertentu itu boleh tidak karantina. Ini kebijakannya seperti apa Pak Dwi? Siap, terkait dengan hal itu produk-produk pertanian ya yang direalisasikan tidak saja ekspor impor ya tapi domestik antar area. Lagi-lagi tadi kami harus memastikan nih pada produk yang akan dilalutaskan ini apakah masih berpotensi membawa hama dan penyakit seperti produk turunan hewannya seperti sosis kemudian telur itu masih bisa membawa hama dan penyakit gitu kan sehingga fokus kami untuk melakukan pemeriksaan memastikan bahwa memang produk ini bebas dari hama dan penyakit gitu. Bukan cuma tadi ekspor impor ya gitu. Produk sama juga yang tumbuhan seperti itu juga tanaman hias, kemudian buah-buahan.
Nah, itu harus kita pastikan bahwa memang tidak menyebar gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi gitu, di tiap daerah itu punya karakteristik hama penyakit yang berbeda. Kita di Sulawesi Utara dengan dominan adalah kelapa, itu ada satu hama ya, dalam hal ini mengatakan belalang sembah, belalang pedang atau seksava. Nah, itu tidak di semua daerah ada. Ada di Sulawesi, Maluku, Papua, dan punya ini yang berbeda. Nah, di Jawa dan ini belum ada gitu. Nah, itu kita harus pastikan itu bebas gitu. Lewat apa tadi? Lewat komoditi kelapa dan turunannya gitu kan. Itu bukan dari belalangnya saja, kadang telurnya kita kan kasat mata mungkin bisa melihat kalau ini, tapi dengan yang lain itu harus kita pastikan gitu. Olehnya fokus kami satu, bagaimana produk dalam hal ini media pembawa tersebut apakah masih berpotensi untuk membawa hama dan penyakit. Itu fokus kami gitu. Jadi tetap kami tidak saja untuk ekspor impor, tapi domestik antar area, dan harus kita pastikan bebas dari hama dan penyakit. Demikian. Baik, berarti segala jenis ya Pak ya, sebaiknya dilaporkan untuk dicek dulu ya Pak ya. Nah ini di chat Zoom Bu Wiwin bertanya nih Pak, mungkin terkait harga ini. Kebetulan di daerah kami banyak petani porang, boleh tahu sekarang harga porang berapa? Mungkin Pak Dwi tahu Pak. Oke, terima kasih. Untuk saat ini memang ada dua calon eksportir porang yang ada dari Sulawesi Utara. Namun dengan adanya kebijakan tadi persyaratan dari negara tujuan khususnya China itu mempersyaratkan harus registrasi terhadap perusahaan yang akan memasukkan produk porangnya. Nah, ini ada beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah registrasi kebun, registrasi lahan. Yang punya kewenangan adalah dinas terkait yang ada di kabupaten kota. Nah, ketika itu terregistrasi, ini pasti akan ikut mempengaruhi pada harga. Sampai saat ini belum terregistrasi keseluruhan, sehingga para pelaku usaha yang ada saat ini ada dua, yaitu PT Kawanua Konja Nusantara sama Sinar Agrotani. Ini luar biasa investasi mereka, telah memasukkan mesin untuk pengelolaan porang tersebut untuk menjadi chip dan tepung. Itu tidak main-main. Nah, kemarin alhamdulillah dibantu dengan teman-teman Bea Cukai dengan adanya kebijakan Pak Jokowi gitu kan, untuk bagaimana ekspor, investasi dan ekspor, sampai-sampai masuknya peralatan tersebut didampingi oleh teman-teman Bea Cukai zero gitu untuk biaya ininya impornya, dengan harapan itu bisa ekspor. Nah, ini sampai saat ini memang kemarin kami konfirmasi dengan beberapa orang yang ada di perusahaan tersebut, dalam ini Kawanua Konja Nusantara. Nah, mereka belum bisa melakukan ekspor sehingga mereka masih melakukan tes domestik dulu ke Surabaya atau Jakarta. Sehingga kalaupun mereka ngambil dengan harga tinggi, sementara yang mereka sampaikan saat ini harga pasaran untuk porang itu di kisaran 3.000-an sampai 3.500 gitu. Nah, kita harapkan ketika nanti sudah lengkap nih terkait dengan registrasi tadi, berharap harga itu akan menyesuaikan gitu. Karena kenapa? Harga berbanding lurus dengan kualitas gitu. Nah, mereka sampai saat ini terkendala dengan itu. Makanya kami terus melakukan pendekatan juga dengan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian Peternakan yang ada di kabupaten kota sampai dengan di provinsi gitu, untuk dapat melakukan registrasi kepada lahan-lahan petani yang menanam porang gitu, sehingga ketika lahan mereka terregistrasi ini pasti mempunyai nilai tambah gitu dari sisi ekonomi gitu, untuk mereka olah untuk bisa diekspor langsung ke China langsung dari Sulawesi Utara. Karena kenapa? Ketika itu kita ekspor langsung, devisa bisa kita sumbangkan dari Sulawesi Utara, dengan harapan ketika ada dana perbantuan dari pusat itu bisa dikembalikan untuk petani-petani porang tadi bisa menikmati, apakah dalam bentuk pupuk dan alsintan lainnya. Namun demikian, itu tadi kami akan mencoba untuk melakukan pendekatan juga dengan para investor, dalam hal ini para pelaku usahanya, eksportirnya, untuk bisa membeli produknya dalam hal ini umbi porang dengan harga yang wajar gitu, sehingga ini bisa sama-sama nih
menguntungkan gitu, tidak ada yang dirugikan. Demikian Bapak, itu mungkin yang akan coba kita lakukan sampai saat ini juga, mencoba memetakan kembali potensi-potensi porang yang ada di Sulawesi Utara. Demikian. Baik, berarti tadi harganya sekitar 3.000 sampai 3.500 ya Pak ya. Baik, segitu Bu Wiwin. Siap. Oke, pertanyaan ini selanjutnya untuk Bu Vera. Ini tadi kan di presentasi Bu Vera ada 10 negara ya Bu ya. Mulai dari ada Uni Eropa, Kanada, Cina, dan lain sebagainya yang memuat informasi terkait pemenuhan persyaratan untuk ekspor ke sana. Nah, pertanyaannya apakah hanya 10 negara ini saja yang kita bisa melakukan ekspor ikan dan hasil kelautan lainnya atau gimana nih Bu? Saat ini di Indonesia sudah melakukan ekspor ke 147 negara. Jadi bukan hanya di 10 negara ini. 10 negara itu adalah negara yang mempersyaratkan para pelaku usaha untuk terdaftar di negara mereka. Jadi itu yang sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Jadi jika tanpa nomor registrasi yang terdaftar di negara mereka, misalnya di Uni Eropa ataupun di Kanada, mereka tidak bisa masuk. Produknya nggak bisa masuk ke negara tujuan, ke Uni Eropa, ke 10 negara yang tadi saya sebutkan tadi di slide saya, yaitu yang sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Tetapi ke yang negara non-MRA itu bisa. Untuk yang grade, kalau dia mendapatkan HACCP sertifikat grade C, bisa melakukan ekspor ke Singapura, Jepang, negara Asia lainnya yang tidak memiliki nomor registrasi. Jadi ekspor terbuka untuk negara tujuan mana, tetapi untuk negara-negara tertentu ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha. Demikian Pak. Baik, jadi 10 negara ini yang sudah melakukan kerjasama ya. Selain 10 negara ini masih bisa ada 140 negara lainnya ya Bu. 147 bahkan itu yang bisa kita kirimkan komunitas kita ke negara tersebut. Baik, ini mungkin pertanyaan pamungkas nih Bapak Ibu yang terakhir. Ini ada pertanyaan, karantina ini kan tidak hanya ada di Indonesia ya. Nah, berarti kan katakanlah barang dari Thailand, katakanlah itu kan sudah dikarantina di Thailand. Untuk apa kita karantina lagi? Karena kan sudah dikarantina di sana. Mungkin Pak Dwi silakan. Betul, terima kasih Bapak gitu. Terkait dengan itu memang di semua negara kita punya karantinanya, otoritas itu tadi gitu, karantina gitu. Kenapa harus dikarantina lagi di negara tujuan gitu? Seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Kualitas komoditas kita khususnya pertanian ini fleksibel ya. Kadang-kadang kita sudah pastikan di negara kita itu bebas dari hama dan penyakit. Seperti tadi yang saya sampaikan, aflatoksin. Di sini diperiksa dan itu juga sudah diakui oleh negara Uni Eropa. Hanya bisa diperiksa oleh beberapa lab-lab yang sudah ditetapkan oleh mereka. Hasil pemeriksaan mereka itu di bawah dari ambang yang ditetapkan, kadang tidak terdeteksi di bawah 5 ppb. Sampai ke sana dengan perjalanan sekitar 2 bulan, dengan cuaca yang ekstrim terjadi kondensasi ya dalam kontainer. Sampai di sana begitu kita diperiksa oleh karantina negara tujuan, apa yang terjadi, kadar aflatoksinnya 9 ppb. Lebih tinggi gitu. Karena kenapa? Itu tadi yang saya sampaikan. Ketika kita melakukan tindakan karantina memastikan bahwa ini aman gitu, kita lakukan fumigasi. Fumigasi dengan pestisida terbatas itu memang sangat beracun. Tapi efektif mematikan serangga ketika ada metabolisme. Ada beberapa tahapan di dalam kehidupan serangga non aktif pada telur, pada pupa. Orang bilang telur pupa kepompong ya kan, jadi kupu-kupu kan. Ada fase itu tadi gitu. Yang tidak aktif itu kita fumigasi pada fase non aktif. Setelah kita lakukan aerasi, kita bebaskan dari perlakuan, menetas gitu kan.
Sampai di sana pasti ada. Nah itu tadi, tapi paling tidak itu kita harus pastikan gitu. Makanya setiap sampai ke negara tujuan, kita harus pastikan lagi gitu. Dari sisi produknya betul tidak sesuai dengan yang diajukan pada dokumen dipersyaratkan. Ini tadi disampaikan tadi, ada pemenuhan persyaratan administratif dan teknis. Administrasinya sesuai tidak dengan yang ada dalam dokumen. Begitu kita buka permohonannya tadi, tanaman hias, begitu buka ular, ya kan, tidak sesuai. Nah itu harus kita pastikan gitu. Dari sisi kebenaran isi dan jumlahnya. Kesehatannya kita pastikan lagi apakah memang ada indikasi dari negara asalnya memang endemis pada satu penyakit itu. Kita harus pastikan gitu. Karena perkembangan penyakit dalam perjalanan ini kita tidak bisa kontrol gitu. Sehingga kita harus pastikan ketika dia masuk, kita harus lakukan tindakan karantina. Untuk apa? Untuk mengamankan. Sampai saat ini kita barusan masuk nih importasi beras dari Thailand. Di sana sudah diberi perlakuan fumigasi. Nah, kita harus pastikan di sini apakah masih ada serangga yang hidup atau tidak. Walaupun sudah dilakukan itu tadi, karena tahapan tadi ada perjalanan tadi kita nggak bisa kontrol. Demikian. Baik, jadi intinya ada transportasinya itu yang menyebabkan adanya perubahan atas barang komoditas tersebut. Kalau perikanan sama ya Bu ya, kurang lebih seperti itu. Kalau perikanan sama juga sih. Kita menjamin produk yang akan keluar ataupun yang akan masuk itu benar-benar bebas dari hama penyakit ikan. Kemudian sistem jaminan mutu dari produk yang akan dikonsumen itu tidak mengandung bakteri atau tidak mengandung bakteri yang mengkontaminasi konsumen yang akan memakan produk tersebut. Dan kalaupun produk perikanan yang akan masuk, misalnya dari luar negeri masuk ke Indonesia, kita melakukan tindakan karantina. Masa karantina itu 14 hari sebelum produk tersebut dibebaskan ataupun bisa dilalu lintaskan di daerah tujuan. Jadi untuk menjamin jangan-jangan karena untuk produk yang beku ataupun segar yang misalnya akan ekspor, pada saat tiba di negara tujuan, pada saat mereka melakukan sampling terhadap produk tersebut, ternyata misalnya ada kontaminasi dari ada fisik, misalnya ada rambut atau dan sebagainya, itu makanya produk itu akan di-hold, dikembalikan ke negara tujuan. Jadi ada sistem yang harus dijalankan oleh para pelaku usaha untuk menjamin bahwa produk yang akan diekspor ataupun produk yang akan dilalu lintaskan antar area itu benar-benar sistem jaminan mutunya itu terjamin mulai dari awal sampai dengan proses akhir dari produk yang diolah. Demikian Pak. Baik, terima kasih Ibu Vera. Ya, mungkin itu saja. Ini pertanyaannya sudah dijawab semua. Semoga Bapak Ibu bisa lebih tercerahkan terkait dengan karantina untuk kebutuhan ekspor dan impor hasil dari UMKM. Kami ucapkan terima kasih Pak Dwi dan Bu Vera yang telah berkenan hadir di podcast edisi ketiga. Dan untuk Bapak Ibu, viewer semuanya, nantikan podcast UMKM episode yang keempat, itu terkait kualitas produk UMKM agar sesuai dengan negara tujuan. Baik, izin mengakhiri kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di podcast UMKM edisi berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.